Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Azari Cahyadi, NIM 1816010178, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data, yaitu data panel. Dengan judul, seorang peneliti menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN, yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kerangka konseptualnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang dilambangkan dengan X1, nilai tukar yang disimbolkan dengan X2, inflasi yang disimbolkan dengan X3, investasi asing yang disimbolkan dengan X4, jumlah uang beredar yang disimbolkan dengan X5, dan yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan yang disimbolkan dengan Y1. Dengan mengacu pada kerangka konseptual di atas, maka peneliti tersebut mengumpulkan data sebagai berikut. Be quick kan? Uji CEM. Yang ini merupakan hasil olahan data CIM atau Common Effect Model. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan FEM atau Effect Model. Yang ini merupakan hasil olahan data FEM atau Effect Model. Selanjutnya kita melakukan uji CO untuk memilih model terbaik antara C atau M. Abangnya tadi itu yang video. Betul.
Yang ini merupakan hasil cok karena nilai probabilitas prosection F 0,2962 besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah model CHEM. Karena model yang dipilih adalah CHEM, maka tidak dilanjutkan ke uji asumsi dan data siap untuk diinterpretasikan. Jadi, model data panel yang terbaik untuk diinterpretasikan adalah CHEM atau Common Effect Model. Jadi YIT sama dengan minus 1,78 tambah 0,48 X1T kurang 0,11 log X2IT kurang 0,16 X3IT dikurang 1/7 X4IT tambah 0,06 X5IT tambah error cream. Interpretasi hasil regresi data panel adalah angka konstanta minus 1,78. Artinya neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja adalah minus 1,78 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Selanjutnya nilai koefisien 0,40 artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan naik sebesar 0,48%. Selanjutnya nilai koefisien minus 0,11 artinya apabila nilai neraca meningkat, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja 0,11%. Selanjutnya nilai koefisien minus 0,16 apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan turun sebesar minus 0,16%. Selanjutnya nilai koefisien minus 1,27 artinya apabila investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan turun sebesar minus 1,27%. Selanjutnya nilai koefisien 0,06 artinya jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan meningkat sebesar 0,06. Selanjutnya nilai koefisien determinasi S-square yang didapatkan adalah 0,055673363731 artinya adalah variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, investasi langsung, jumlah uang beredar dapat menjelaskan perubahan pada variabel independen neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja sebesar 55,5731 dan sisanya yang 44,3762 dijelaskan oleh model yang digunakan. Selanjutnya hasil uji simultan atau uji F terlihat signifikan 0,00000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A 5% atau 0,05 sehingga 0,00000 kecil dari 0,05 yang artinya adalah bahwa variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu neraca transaksi berjalan yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja selama periode 2003 sampai 2020. Uji parsial atau uji T yang pertama, variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai probabilitas 0,031 kecil dari 0,05 artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya
variabel nilai tukar mempunyai nilai probabilitas 0,3547 yang kecil dari 0,05 bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, variabel inflasi mempunyai probabilitas 0,0842 besar dari 0,05, artinya bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, variabel inflasi asing langsung, investasi asing langsung mempunyai probabilitas 0,0000 kecil dari 0,05, artinya bahwa investasi asing langsung mempunyai pengaruh terhadap neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, jumlah uang yang beredar mempunyai probabilitas 0,000 kecil dari 0,05, artinya bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Karena model data panel terbaik untuk diinterpretasikan adalah CEM, maka selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah heteroskedasitas dan multikolonialitas. Resap lu. Baiklah, selanjutnya kita ke uji asumsi klasik yang pertama, yaitu heteroskedasitas. Nilai probabilitas untuk seluruh variabel independen pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar adalah kecil dari 0,005, sehingga bagian ini bagian ini yaitu masalah heteroskedasitas. Selanjutnya yaitu kita masuk ke multikinesitas. Salam.
Selanjutnya kita masuk ke multikinestisitas. Karena nilai probabilitas OBS kecil dari 0,5, berarti model persamaan refleksinya mengandung autokorelatif. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel bebas tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas antar variabel bebas. Sekian, terima kasih pengolahan data dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.